Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Pancasila adalah pelaksanaan nilai-nilai agama warga Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya, Lukman Hakim Saifuddin, saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu menjunjung tinggi persatuan. Saya Maudia Yunda, saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu hargai sesama. Saya Renald Kasali, saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu adil kepada orang kecil. Saya abdi negara Slang. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila itu adalah tagline selama Pekan Pancasila yang digulirkan oleh pemerintah. Pemirsa, saya ingin membacakan pidato yang disampaikan oleh Presiden pertama kita, Bung Karno, pada 25 Juni tahun 1966, juga soal Pancasila. Saya akan tunjukkan di layar dan saya akan bacakan untuk Anda. Saya berpesan loh, kalau sudah memakai Pancasila, saya harap Pancasila yang betul-betul Pancasila loh. Sebab perkataan Pancasila itu sekarang banyak dikecapkan. Tiap-tiap orang sekarang ini menebah dadanya. Aku Pancasilais, aku pengikut Pancasila, aku membela Pancasila, aku Pancasilais. Tapi dia sendiri sebetulnya bukan Pancasilais yang sejati. Sebab apa? Pancasila sebagai kukatakan berulang-ulang adalah satu pemersatu daripada bangsa Indonesia itu. Atas persatuan inilah maka negara Republik Indonesia ini harus didasarkan. Tapi belakangan ini saudara-saudara banyak orang mempergunakan Pancasila itu sebagai satu anti something. Aku Pancasila loh, maksudnya aku ini anti. Aku Pancasila, aku anti itu loh. Padahal Pancasila adalah ideologi pemersatu. Itu pidato Bung Karno, Juni tahun 66 di Istana Bogor. Saya ingin minta tanggapan Opa Darto. Ketika itu Pancasila kemudian digunakan sebagai tameng. Ada yang menyebut kekhawatiran jangan-jangan situasi sekarang menyerupai ketika Pancasila digunakan untuk menghakimi yang berbeda. Apakah Anda sependapat dengan itu, Opa? Inilah yang harus diluruskan ya, bahwa Pancasila sekarang ini saatnya untuk dibumikan. Dibumikan dalam arti diberikan satu keyakinan, mitos ya, lalu penalaran ya, logos, dan yang terakhir adalah kejuangan ya, etos ya. Ini perlu tidak sekedar merupakan hafalan tapi harus pemahaman. Pemahaman yang membumi. Ini yang harus diberikan pada anak didik kita. Bahwa kemudian gerakan sekarang, ada yang mengatakan ini gerakan kebenekaan justru menegaskan lagi polarisasi. Yang sana Pancasila, yang sini bukan Pancasila. Jadi tidak lagi menjadi medium dialog, malah hanya cap lain dari polarisasi yang berbeda. Pak Heri? Ya, yang saya khawatirkan itu. Padahal dulu Pancasila itu dibangun oleh satu budayawan, agamawan, kemudian negarawan. Yang negarawannya yang nasionalis, religius. Kemudian yang religius, nasionalis. Nah ini menjadi satu kesatuan. Nah ketika orang sekarang religius, kemudian di satu pihak tadi seolah-olah dianggap tidak toleran, seolah-olah bukan Pancasila. Itu satu langkah yang kita rangkul, ini baru satu tahapan untuk menjadi Pancasila. Demikian juga yang sisi yang lain yang mungkin dianggap sebagai radikal gitu, sebenarnya itu hanya mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya kalau diakomodasi, saya yakin juga ini bagian dari bangsa ini. Jadi pelabelan itu memang dari dulu sampai sekarang membahayakan. Lebih baik kita sama-sama memikirkan Indonesia ke depan. Oke. Nah, satu hal yang menurut saya yang perlu dipikirkan adalah situasi Indonesia seperti ini apa tidak dalam konteks pertarungan global. Itu menurut saya yang sering dikatakan sebagai proxy war itu. Jadi menurut saya ini bagian dari proxy war yang sudah menyerang kita
yang harus disadari kembali. Soekarno pada tahun 45 itu menegaskan kembali yang pertama-tama itu kebangsaan dulu, persatuan dulu. Karena kita menghadapi musuh yang sangat besar. Kalau tidak, musuhnya banyak dari dalam dan dari luar. Kondisinya sekarang juga seperti itu. Oke, Syafiq, bagaimana kemudian melihatnya? Ini alat Pancasila jadi alat pukul, alat untuk menyatukan, atau Ya. memaknai, jadi jargon membela Pancasila itu seperti apa Ini harusnya? resiko ketika sebuah nilai itu dijadikan ideologi. Jadi Pancasila itu oleh Bung Karno kan sebagai sebuah nilai dasar filosofis atau Weltanschauung atau ya pandangan filosofi yang pada dasarnya sebenarnya sudah dipeluk oleh masyarakat tapi mencoba dirumuskan. Nah, ketika nilai itu menjadi ideologi, dia akan punya konsekuensi untuk pelabelan dan digunakan baik untuk mengatribusikan diri atau untuk melabeling orang lain. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya konteks Pancasila, tapi agama juga sama. Agama begitu menjadi ideologi, dia menjadi bersifat politik. Akhirnya karakter politiknya lebih mengemuka ketimbang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan itu yang terjadi sekarang dengan Pancasila, apalagi terutama ketika zaman Orde Baru. Ya, ketika kemudian dijadikan alat penyampaiannya juga secara seragam, Ya. dipaksakan. Orde Baru punya penafsiran tunggal atas Pancasila, dia tidak membenarkan atau tidak menerima ada penafsiran dari kelompok lain bahwa Orde Baru lah, pemerintah lah yang punya otoritas yang absah untuk menafsirkan Pancasila, yang lain tidak. Dan jadi seharusnya kekhawatiran soal itu sekarang tidak relevan karena situasinya berbeda, atau masih wajar ada orang yang khawatir bahwa lagi akan digunakan untuk menekan yang berbeda, Kang Emil? Ya, saya kira hidup ini penuh tafsir, ya. Makanya kita sekarang berdiskusi pun menafsirkan situasi hari ini, menafsirkan sejarah dan seterusnya. Tapi bagi saya ada kekosongan tadi yang saya kira perlu diisi lah, kira-kira begitu ya, supaya kita bisa menafsirkan dengan dialogis. Salah satu kekurangan hari ini menurut saya itu kira ini kurang dialog. Ya. Perbedaan itu sudah sunatullah, sudah pasti. Saya laki-laki berbeda dengan perempuan, saya Sunda menambahi suku bangsa yang lain kan begitu. Saya Muslim dan yang lain Kristen dan seterusnya, itu sudah pasti. Tapi yang jarang di hari ini itu, yang kami rindukan itu adalah dialog. Ya. Dialog tentang perbedaan. Orang itu tidak nyaman kalau mendialogkan perbedaan itu tidak nyaman. Maka pada saat Orde Baru menafsirkan tunggal, kami tidak diberi ruang-ruang untuk melakukan tafsir sendiri, itu yang menjadi kendala. Karena bagi saya Pancasila itu sudah selesai dari sisi lahirnya kan, dengan teksnya yang paling dekat kan yang Muhammad Yamin rumuskan paling dekat, kemudian oleh Bung Karno dijadikan sebagai Pancasila kita hari ini. Yang menjadi problem itu bukan hafalan sila-silanya, saya kira itu semua sudah aman lah. Tapi tafsir kekinian di hari ininya itu yang menjadi problem. Di Orde Baru terlalu overdosis, maaf ya. Di era reformasi nggak ada dosis. Jadi ada anak SD sekarang sudah biasa bilang kafir-kafir misalkan ke temannya yang berbeda agama. Saya bilang nggak ada di zaman saya seperti itu. Kita menahan diri untuk tidak menyakiti walaupun memang mungkin ada definisi seperti itu. Nah, kurangnya dialog, terlalu single tafsir di masa Orde Baru overdosis, masuk ke era reformasi bukan yang dosis dikurangi tapi dihilangkan. Kejadiannya sekarang pas ada problem Pancasila sebagai pemadam kebakaran, tapi yang bagaimana tafsir lagi, berdebat lagi. Nah ini berbahaya situasi seperti ini. Jadi kita berharap kalau dari saya, pemerintah pusat bikin pelajaran Pancasila lagi, tapi jangan overdosis. Kepada yang pasif orang dewasa memberi keteladanan dalam nilai-nilai. Kepada yang menggerus, ya kita lawan dengan cara-cara sesuai hukum dan aturan. Saya kira dengan begitu insya Allah Pancasila kembali menjadi kompas masa depan. Oke. Itu yang menarik. Jadi dulu overdosis, sekarang kekurangan dosis. Bagaimana kemudian menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang kekinian? Saya akan tanyakan, ada perwakilan netizen muda di sini setelah pariwara. Bagaimana supaya Pancasila itu gaul dan relevan terus setelah pariwara? Kita bahas. Dipersembahkan oleh